Lagi nunggu payment murid baru bentar. Oke, Miss. Aku Ya, share itu materinya ya, Miss. apa? Materinya belum di-share ya? Ini baru mau di-share. Ini ya. Oke, udah masuk belum? Udah. Wait, Miss. Tunggu ya, Miss. Tunggu apanya? Mau dibuka ya? Iya, baru buka bentar. Hmm, Lagi loading dianya. boleh. Jadi materi kita malam kali ini ya tentang uncountable dan countable nouns ya. Kata benda yang tidak yang bisa dihitung ya. Uncountable itu kata benda yang bisa dihitung. Uncountable noun dan uncountable itu yang kata benda tidak bisa dihitung ya. Sorry, kebalik. Uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung. Nah, jadi kita akan masuk ya pembahasan ini. Nanti akan dibahas mengenai definisinya, tipe-tipenya, dan mulai contoh-contohnya. Oke, sebentar, Miss. Mm-mm. Ini definisinya ya. Jadi ya kata benda atau nouns itu ya dalam bahasa Inggris itu dibagi berdasarkan karakteristiknya ya. Nah, berdasarkan karakteristiknya, nouns itu terbagi menjadi countable nouns dan uncountable nouns. Kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Nah, kan countable noun itu are individual people, animals, places, things, or ideas which can be counted. Ya. Countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Misalnya, one apple, two apples, dan sebagainya. Ya, jadi countable nouns itu dihitungnya itu menggunakan artikel atau an ya, dan bisa dibuat jamak dan dapat dihitung. Kalau jamak itu kan tinggal ditambahin s ya di belakang kata bendanya. Dan dapat dihitung ya seperti people, animals, places, things, ideas ya, atau juga bisa seperti person, box, coin ya, bottle, table, cup, plate, chair, bag, cat, dog, glass, book, man, baby, house, dan lain-lain ya. Ya, sementara untuk uncountable itu disebut juga kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Uncountable nouns are not individual objects, so they cannot be counted. Ya. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Jadi hanya memiliki satu bentuk saja. Contohnya adalah water. Water itu kan air ya. Jadi kata water itu tidak bisa disisipkan artikel dan en ya atau number. Tidak bisa disebut a water atau two water terus ditambahkan s di belakangnya yang mendeskripsikan bahwa ini kata bendanya terdiri dari lebih dari satu ya. Jadi kalau yang termasuk kata benda tidak bisa dihitung itu harus disisipkan kata benda lainnya. Misalnya a glass of water ya. Jadi ada kata benda lainnya ya. Nah, contoh kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Itu adalah apa? Rice, beras ya. Love, cinta,
sugar, gula, assistance, bantuan, cheese, ya, keju. Keju juga tidak bisa dihitung. Makanya kita bisa menggunakan kata benda lainnya. A slice of cheese. Kayak gitu ya. Coffee, money, ya, tech, tea, kemudian music, art, sand, air, dan lain-lain. Jadi money itu tidak bisa dihitung ya dalam bahasa Inggris karena tidak bisa disisipkan artikel atau number ya. Nggak bisa kita sebut a money atau to money. Nggak bisa kan. Jadi maksudnya tidak bisa dihitung itu tidak bisa menggunakan artikel atau tambahan number ya. Jadi uang itu yang bisa dihitung hanya nominalnya. Nominal uangnya di kertas itu ya, angka yang ada di dalam kertas itu, di kertas itu, uang kertas ya. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam yang jenis-jenis countable dan uncountable nouns. Yang pertama adalah much dan many. Many is used to express object that can be counted as countable nouns, whereas on the contrary, much is used to express objects that cannot be counted. Ya, jadi many ini digunakan untuk menyatakan benda yang dapat dihitung atau yang kita sebut ya sebagai countable nouns. Ya, sedangkan sebaliknya, kalau much ini bisa digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi contoh kalimatnya adalah how many years have you lived in Jakarta? Tahun, ya tahun ini artinya kan bisa dihitung. Jadi di sini kita pakainya many. We need so many books to be donated to Lombok. Buku, ya books, itu juga bisa dihitung. Maka kita bisa menggunakan many. I have so much water in my backpack. Ya, water itu tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. You love her so much, you forget everything. Ya, love juga tidak bisa dihitung, maka menggunakan much. Selanjutnya masuk ke number dan amount. Number and amount. Number and amount have the same meaning, namely amount or a number. Yeah, what the difference the two is regarding their use in an English sentence. Ya. Jadi kalau number dan amount itu memiliki arti yang sama ya, yaitu berjumlah atau sejumlah amount ya. Yang membedakan keduanya adalah penggunaannya ya dalam sebuah kalimat berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau menggunakan number itu harus menggunakan countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Sementara kalau mau menggunakan sebaliknya ya, kalau misalnya menyusun kata yang memiliki kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns, maka kita harus menggunakan amount ya dibandingkan number. Jadi for example, we have been friends for a number of years. Ya, we have been friends tahun di sini kan years. Years itu bisa dihitung maka menggunakan number. Jadi bisa ditambahkan ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bisa ditambahkan artikel. Selanjutnya, our school has a large number of students compared to the other school. Nah, di sini student, murid, ya bisa dihitung, maka bisa menggunakan a large number. Ya, number. Money tidak bisa dihitung. They are taking huge amount of our money. Uang tidak bisa dihitung, maka menggunakan amounts. Nah, berikutnya adalah a few and a little. A few is used as a determiner for countable nouns. Meanwhile,
A little is specifically for objects that cannot be counted or uncountable nouns. Jadi ini artinya keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sedikit. Ya, yang membedakan adalah penggunaannya ya dalam kedua kata ini. Kalau a few itu digunakan untuk countable noun atau kata benda yang bisa dihitung, sementara a little untuk kata yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Jadi contohnya, for example, there are a few men at the party. Ya, ada sedikit laki-laki ya di pesta itu. Karena laki-laki kan bisa dihitung, maka menggunakan a few. Donald only has a few friends in Jakarta. Teman juga ya bisa dihitung, maka bisa menggunakan a few. I need a little help now. Help ya, bantuan tidak bisa dihitung, maka menggunakan a little. I have a little time to come here. Time juga tidak bisa dihitung, maka menggunakan a little. Berikutnya kita masuk ke fewer and less. Fewer is used to refer to number among things that are counted as in fewer choices and fewer problems. Less is used to refer to quantity or amount among things that are measured as in less time and less effort. Ya, jadi fewer dan less ini memiliki arti yang sama, yaitu lebih sedikit. Nah, penggunaan kedua kata ini dia memiliki prinsip yang sama ya, seperti few dan less. Di mana fewer ini digunakan untuk countable noun, fewer digunakan untuk kata kerja yang bisa dihitung, ya countable noun, sedangkan less digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk kemudian ya, lebih sedikit ya, tadi di sini juga bisa menggunakan fewer choice, ada kata-kata less time dan less effort ya. Jadi digunakan untuk hal-hal yang lebih sedikit pilihannya dan lebih sedikit masalahnya. Jadi less itu digunakan untuk merujuk pada kuantitas atau jumlah di antara hal-hal yang diukur, seperti dalam lebih sedikit waktu dan lebih sedikit usaha. Jadi contohnya adalah, for example, a secretary makes less money than a manager. Karena uang tidak bisa dihitung, maka menggunakan less. Less ya. Karena today I can spend less time eating and have more exercise. Ya, karena waktu tidak bisa dihitung, maka menggunakan less. Compared to science, there's a fewer students who like math. Murid students bisa dihitung, maka menggunakan fewer. Kemudian kita masuk ke some and any. Jadi the general rule is that any is used for questions and negative, while some is used for positive. Both may be used with countable and uncountable nouns ya. Jadi some ini biasanya digunakan untuk kalimat positif ya. Sementara any itu digunakan untuk kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. Kalau misalnya ada kata tidaknya, misalnya satu kalimat itu ada arti tidak, makna tidak. Ya bisa menggunakan any. Jadi contohnya adalah she has some question. Nah, di sini kalimatnya bernada positif, maka bisa menggunakan kalimat atau kata some ya. There are some reasons I can tell you why I should be worried right now. Ya, aku punya beberapa alasan nih. Ya. Jadi di sini juga bisa menggunakan some. Kemudian I owe you any money. Aku berhutang pada kamu, di sini bisa menggunakan any ya. Kemudian you could tell me any reasons, but I still won't believe it. Ya. Jadi kalau some ini biasanya digunakan ketika kita ingin ya mengatakan sesuatu yang jumlahnya terbatas.
Nah, namun kita nggak tahu nih ya jumlahnya itu ada nggak tahu dan tidak ingin mengatakan jumlah yang kita maksud ya secara hitungan yang tepat. Misalnya, jadi kita itu nggak menggunakan sum itu pada kata sesuatu yang umum atau yang kita maksudkan sebagai kategori atau jenis tertentu. Jadi sebagai contoh nih ya, can you buy some milk? Bisakah kamu membelikan aku beberapa susu? Nah, di situ kan kalimatnya kita ingin menjelaskan ya bahwa beberapa jumlah susu yang kita inginkan untuk dibeli secara jelas. Tapi kita kan nggak pengen ya semua susu di seluruh dunia mau kita beli. Kalau kayak misalnya kayak gitu, kita bisa menggunakan any milk. Ya, kalau misalnya kita menggunakan any milk, jadi kamu artinya kan mau membeli semua seluruh susu di seluruh dunia, gitu ya kan. Can you buy any milk? Kamu boleh apa? Bisakah kamu membelikan saya sembarang susu gitu ya, sembarang susu mungkin seluruh dunia gitu. Kemudian contoh lainnya adalah we need some milk to make pancakes. Kita membutuhkan susu untuk membuat pancake. Jadi kalau contohnya ya pada kalimat yang tadi itu artinya kita memberi peran ya kepada susu sebagai kategori umum. Kita berpikir atau beranggapan bahwa susu itu sebuah kategori. Jadi kita nggak memikirkan susu dalam sebuah jumlah. Nah, sementara any itu umumnya kita menggunakan any itu sama ya, seperti kita menggunakan sum. Jadi kita memikirkan jumlah yang tidak kita sebutkan secara spesifik kepada lawan bicara. Yang harus diingat bahwa sum dan any ini digunakan untuk countable plural ya. Countable plural nouns atau kata benda yang bisa dihitung dan terdirinya lebih dari satu, jamak plural, atau uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, namun ya biasanya any itu digunakan dalam kalimat tanya atau kalimat negatif. Any juga dapat digunakan pada kalimat positif yang mengandung arti negatif ya. Terutama ketika kalimatnya mengandung kata never, hardly atau without. Sampai sini ada pertanyaan Kak Dwi? Enggak, Miss. Oke, kalau nggak ada kita langsung masuk ke exercise ya. Ini itu artinya apa sih, Miss? Any. Any itu tidak. Nanti kita Kalau masuk some beberapa. itu beberapa. Sebenarnya any itu juga sama artinya beberapa. Tapi nanti kita bisa lihat deh ke contohnya kayak gimana nanti ya. Untuk counter. Contoh penggunaannya ya dalam kalimat. Kalau any. Sama kayak misalnya begini. Aku memiliki hutang. I owe you any money. Aku memiliki beberapa utang. Ya, Kak. Coba ini ya. Bisakah kamu membelikan saya beberapa susu? Bentar, Miss. Mm-mm. Bisakah kamu memberikan atau memberikan? Membelikan Bisakah kamu membelikan saya beberapa susu. Bisakah kamu membelikan saya beberapa susu? Benar? Ya, Oke, wait. Yeah, why like this? Oke, Miss. Bentar, Miss. Berarti dia tanda tanya ini kan mm-mm. any.
Mm-mm. Any, wait, my laptop. Any you buy me. Nggak bisa ya? Can you? Bis, bisakah would, can you? Oh ya benar. Can you buy me some of milk? Ya, di sini pakai some ya. Hmm. Jadi kan di sini kita mau menjelaskan beberapa jumlah susu yang kita inginkan untuk dibeli secara jelas. Kita kalau misalnya menggunakan can you buy any milk, jadi kamu minta dibelikan susu apapun. Tapi Hmm. kalau pakai some, ya, itu artinya kamu nggak mau segala susu atau susu apapun. Kalau susu apapun kan artinya segala susu seluruh dunia mungkin kamu mau beli gitu ya. Hmm. Kamu minta membeli. Jadi kalau gitu ya perbedaannya. Kalau pakai some itu artinya di sini tuh kamu mengatakan, menjelaskan beberapa jumlah susu yang kamu inginkan ya, untuk dibeli secara jelas. Tetapi kamu nggak pengen ya membeli semua susu di seluruh dunia. Gitu ya maksudnya. Oke, selanjutnya. Hmm. Kita membutuhkan beberapa susu untuk membuat pancake. We need Mm-mm. some we need some milk for make pancake. For make pancake ya. Jadi kalau setelah for itu kan ada kata kerja ya, make. Jadi kalau for itu biasanya setelah for itu harus diikuti kata benda, bukan kata kerja. Kalau ada kata kerja bentuk pertama maka harus maka harus didahului dengan to. Jadi to Tuh. make. Ya ini disebut infinitif. Jadi Jadi gimana? for itu kata benda ya, Miss? Ya setelah for baru diikuti oleh kata benda. We need some milk to make pancake. Pancake ya. Pancakes. We need some milk to make pancakes. Jadi pancakesnya nggak hanya satu ya. Kan Oke. susunya juga beberapa kan. Oke. Ya, selanjutnya. Aku ingin membuat beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. Apakah kamu punya susu coklat? Aku ingin beberapa kue coklat. Untuk ulang tahun putriku. Apakah kamu punya susu coklat? Yang beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. I want, Mm-mm. I want, eh, wait, Miss. Mm-mm. Bentar, my notepad jatuh. Jatuh cinta. Jatuh. Yes. Wait, Miss. Oke, oke. I want, aku ingin beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. I want Mm-mm. some, Apa? some Aku ingin kue. membuat beberapa kue coklat Oh, untuk ulang tahun putriku. Coba. aku ingin buat beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. Mm-mm.
I want make Mm-mm. some Mm-mm. cake, chocolate cake, Mm-mm. chocolate cakes for for kata benda ya? For itu Mm-mm. kata ya? Ya, Berarti pakai tuh ya? Kata benda. Hewan, orang. Berarti for lah. coba dirangkai dulu nanti aku koreksi kalau ada yang salah ya. I want make some chocolate cakes for my daughter. Mm-mm. My daughter. Did you did you or do you have Mm-mm. do you have Ya. wait miss do you have any 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 do you have any Susu coklat? chocolate milk Ya, chocolate milk coklat milk. Jadi di sini ya tadi ada yang sedikit, aku koreksi sedikit ya. I want to make. Ya, kamu oh, kurang lah tadi ya. To make. Tadi kamu apa kalimatnya? Masih ingat nggak? I want make Oh, ya kurang tuh ya. ya Karena ada kata kerja, baru bentuk pertama. Aku mau membuat, aku ingin membuat itu adalah memakai to make. I want to make. Jadi setelah to itu harus diikuti kata kerja bentuk pertama. I want to make some chocolate cakes for my daughter's birthday. Daughter's birthday. Ada kata for, ya daughter itu kan kata benda ya. Do you have any chocolate milk? Ya, kalimat pertanyaan. Do you have any chocolate milk? Nah, sorry ya. I want to make some chocolate cake for my daughter birthday ya Mm-mm. Daughters, bacanya bukan doctor. Jadi GH-nya itu nggak kayak jelas ya. GH-nya itu nggak dibaca. Daughter. daughter Daughter. Ya, daughter terus ada koma atas, yes birthday, apostrof S. Daughter's birthday. Artinya kepemilikan nih ya. Ulang iya tahun, apa? Ulang tahun putrinya. Oke, selanjutnya. Aku ingin aku ingin beberapa Coca-Cola untuk malam ini ketika kita nonton bola. Aku ingin beberapa Coca-Cola untuk malam ini ketika kita menonton bola. Ya. Oke. Miss, sorry Miss, aku agak nanya di luar ini. Much dan money itu artinya apa sih Miss? Banyak. Much dan many. Ya, kok money ini? Artinya apa Miss? Artinya apa? Banyak, bukan, bukan. Artinya Beberapa. Oh, bukan beberapa. Ya, beberapa. Ya, wait Miss. Oke. banyak gitu ya. Artinya banyak atau beberapa, benar? Iya. Kalau beberapa itu some. Kalau Oh, many atau much itu banyak. oh banyak. Mm-mm. Ya, Miss, bentar aku tulis. Mm-mm. Biar tidak lupa. Much dan money itu artinya banyak ya, Miss. Mm-mm. Oke, aku ingin beberapa some Mm-mm. cook Mm-mm. for yes for tonight or to
tonight. I want some cokes for tonight. Ketika kita menonton bola. Ketika tuh when bukan Ya, when we watch bola apa? ball. Maksudnya nonton bola itu maksudnya sepak bola ya. Oh, watch Kan kamu nggak mungkin kan nonton bola. Bola diapain? Maksudnya sepak bola ya. oh gitu. Ketika kita Hmm, when we watch football. ya, when we watching. Oh ya, watching kan sedang. Hmm. Jadi tadi kan udah beberapa ya, beberapa Coca-Cola ya. Coca-Cola itu bahasa Inggrisnya Coke ya. Jadi nggak usah lagi ditambahin S. Kenapa, Some. Miss? Ya kan udah ada some-nya beberapa. Oh, tapi sedangkan tadi cakes harus pakai S. Mana yang mana? Some Yang chocolate cakes. yes. Cokes. Ya, enggak ya. Kalau Cokes nggak bisa. Cokes nggak bisa pakai S. Kalau Kan coklat soalnya cake, itu Coke nah. itu kan merek. Cokes. Oh, oke 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 oke. Oh, Merek brand. hmm. Sama kayak air kayak air kayak Aqua. Seharusnya Aqua tuh kan brand ya. Tapi kalau di Indo Mm-mm. Aqua tuh orang bilang itu kayak mau beli air mineral Aqua. Iya, karena itu udah brand ya. Maksudnya em, udah terkenal gitu. Kayak misalnya mentega atau apa kan pasti kamu punya Blue Band nggak? Padahal Iya, kan Blue Band itu merek ya, iya brand. benar. Jadi itu yang mempopulerkan gitu loh, ngerti nggak? Iya 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 iya. Iya. Padahal mentega itu kan ada banyak, nggak hanya Blue Band. Oke, Miss. Sama, sama apa lagi ya biasanya tuh di luar negeri juga ada sih yang kayak gitu-gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia doang, di luar Oh, negeri. Kayak misalnya Snickers, Snickers, Snickers ya. Ya itu nih. kan sepatu, itu merek ya, Iya, iya. Snickers. Ya kan kita taunya sepatu apa? Sepatu kayak sepatu apa? Sepatu olahraga, kita bilang kan kadang-kadang itu sneakers, tapi itu bukan iya. Sneakers itu merek brand. Oh, oke. Oke, selanjutnya aku melihat beberapa pizza di atas meja. Aku melihat beberapa pizza di atas meja. Ya, I look, mm-mm, I looking mm-mm. some pizza on the table. Ya, aku melihat kalau look ya nggak usah pakai ing ya. Kamu di sini bisa pakai look atau pakai si. Jadi beda, tahunya nggak bedanya apa? Look sama si. Kemarin tuh Miss sudah ngasih tahu deh, Apa tuh? kalau look itu dilihat pakai kedua mata bukan sih? Atau sih ya, dilihat Kalau si pakai ke satu mata. enggak apa ya kok? Masa dilihat secara langsung pakai Heeh. kedua kedua mata. Tapi aku nggak tahu Kalau yang mana. si, Pak, kalau si dilihatnya nggak secara langsung pakai mata, iya, gitu. iya kali Miss, aku lupa. Miss udah ngejelasin. Oke, jadi ini ya perbedaannya itu tadi kurang tepat. Jadi yang lebih tepat adalah kalau look itu dilihatnya dengan ada tujuannya, ada purpose-nya, tapi kalau see itu tidak ada purpose-nya. Jadi misalnya kayak sama kayak listen sama hear ya. Listen itu kalau kamu mendengarkan ada tujuannya, ada purpose-nya kamu mendengarkan. Misalnya kamu lagi mendengarkan misalnya kita lagi belajar gini kan, kamu sedang mendengarkan aku, kamu bisa menggunakan I listen the explanation of the teacher, gitu kan, bisa gitu-gitu. Tapi kalau misalnya hear itu kamu nggak sengaja mendengarkan, gitu. Jadi kayak misalnya, oh, aku lagi ngedengerin dia ngomongin bos aku atau temen aku yang lain, kamu bisa menggunakan pakai hear.
ya. Jadi nggak sengaja dengerin gitu. Sama kayak misalnya si itu nggak sengaja melihat. Ya. Tapi itu balik lagi yaitu based on context. Jadi kalau misalnya tadi kan aku bilang aku melihat, di sini kan nggak jelas ya. Melihatnya itu sengaja apa enggak, gitu kan? Jadi semuanya itu balik lagi based on context, ya. Based on context of the sentence. Jadi kamu bebas ya, bisa menggunakan si, bisa menggunakan look. Tapi kalau misalnya kamu pakai ing, itu artinya kata apa kejadiannya atau aktivitasnya itu sedang dilakukan saat itu. Hmm. Ya, I see atau I looking. Nah, kalau looking, kamu harus pakai to be ya. I am looking. Jadi subjeknya itu harus ada tambahan to be-nya. Kalau subjek itu kan terdiri dari I, we, you, they, ya kan? Yes. He, she, it. Nah, itu kan untuk masing-masing subjek itu ada to be-nya. Jadi kalau itu maksudnya itu masuknya ke tenses apa? Tahu nggak? Apa? Looking. Ya, pakai to be terus ada looking, pakai verb ing. Itu kemarin apa namanya? Future tense. Future tense, Iya kan? Iya bukan? present continuous ya. Oh iya. Ya, present continuous ya. Jadi itu kan kalau present continuous, kamu ingat aja ya, present itu kan artinya saat ini. Maksudnya apa kayak simple present tense. Saat ini, present itu kan saat ini. Continuous itu masih berlangsung. Continuous. Jadi saat ini, kejadiannya saat ini masih berlangsung gitu. Kita belum belajar deh, Miss. Itu Ah, masa sih? Coba kita cek. Present continuous. Belum ya? belum, Miss. Oh iya. Ada udahnya present perfect ya? Present perfect. Oke, besok deh ya Oke, Miss. nanti. Oke. Jadi tadi I see some pizzas on the table. Selanjutnya, aku sudah minum beberapa gelas kopi hari ini. Aku sudah minum beberapa kopi. Beberapa gelas kopi. Karena kopi kan nggak bisa dihitung. Oh iya, kopi. Aku sudah minum beberapa gelas kopi hari ini. Ya. Oke, wait, Miss. Mm-mm. Oke, I sudah. Berarti, berarti ini kalau sudah tuh past tense-nya, Miss. Betul. Berarti verbnya berubah dong. Iya. Jadi apa? I I sudah. Wait, Miss. Kan minum kan kata kerja, berarti Mm-mm. nggak bisa pakai was, nggak bisa pakai were kan? Would, Mm-mm. were. Sudah minum, drink. Aku drink, not drunk. Drank. Ya. I drank, Mm-mm. I drank, I drank, I drank so many. Apa yang bisa dihitung? Beberapa gelas kopi hari ini. Ayo, beberapa gelas kopi. Jadi pakai apa? Much. Beberapanya apa? Oh, pakai much. Pakai some. Ya, Some. nggak pakai es lagi, sama aja. Oh, oh, aku pikir karena gelas kopinya. Oh iya kan. Bisa dihitung jadi pakai many. Enggak ya, Miss? Nggak, sam udah benar, tapi samnya nggak usah ditambahin es. Some. Kata bendanya yang pakai es. Okay. I drank some
some glass coffee. Glass. Glasses. Glasses. Glass. Glasses. Ya, pakai tambah IS ya. Mm. Glasses. I drank some glasses coffee. Hari ini? Today. Ya, kamu masih ketinggalan ya. Off. Oh iya benar. Jadi bacanya bukan drink. Drank. I drank some glasses coffee. Of coffee apa? Coffee Ya, of coffee. Of coffee. Of coffee. Apa? Today. Ya. Today. I drank some glass atau some glasses ya of coffee today. Selanjutnya, dia membuat beberapa gelas kopi hari ini. Dia membuat beberapa Gelas kopi hari ini. make. Kalau make itu kata verb keduanya apa? Make. Ya. Make. Ayan, why you not remember? Ayah. Make, bukan made, bukan make, bukan made. Made itu kata Made. bener made, Miss. Aku made itu kata ketiga bukan ya? Bukan, kedua. Kalau ketiganya apa, Miss? Make juga. Oh ya. Ketiganya apa? Make. Benar? Make. Ya. Sama. Si. Untuk kedua sama ketiganya sama ya. Iya. She made some glasses of coffee today. Bener, Yeah, she made some glasses of coffee today. Selanjutnya, dia membeli beberapa dasi 2 minggu lalu. Dia membeli beberapa dasi 2 minggu lalu. Ya. Ini masih pakai past tense, Miss. Dia membeli. Iya dong. Kan ada kata keterangannya apa? Udah jelas ya. Today, two weeks ago. She bought some. Yalah, gak dasi. Dasi apa, Miss? Apa? Dasi. Ya. Tai. Oh iya, iya bener, tai. She bought some tie. Pakai S dong. Ties. Oh iya. Ties. She bought some ties 2 weeks ago. Ya. He bought some ties 2 weeks ago. Selanjutnya, dia tidak pernah makan buah apapun. Dia tidak pernah makan Buah apapun. buah apapun. Dia tidak pernah makan buah apapun. Ya. Oh, ini nggak bisa nih pakai some. Apapun itu apa bahasa Inggrisnya? Any. Ya. Berarti pakai many. Pakai many. Pakai any. Ya, any. Kok pakai many? Dia. He tidak pernah. Never. He never eat fruit. Any-nya di mana? Eat any fruits. Ya. Never. Never. Anything. Apapun. Any aja. Any fruit. She atau he never eats
any fruit. Kan ini termasuk simple tense ya, simple present tense. Sudah pernah belajar simple present tense? Yes, Miss. Ya, jadi kata kerjanya ditambahkan s ya. Selanjutnya, Kata kerjanya any. Kata kerjanya yang makan. Ini Karena pakai apa? Karena subjeknya kan tunggal ya. She, he, it, maka kata kerjanya itu ditambah s. It. S atau S kan, Miss? S atau S kan? S. It's. S. Ya. Maksud aku kalau si, he, it itu verbnya bisa ditambahin ES atau S ya kan? Si, he, it. Ya, es atau s. Oke. Oke, Miss. Lanjut. Selanjutnya, Julia meninggalkan rumah tanpa sepeser uang pun. Spesial pun. Ada juga ya spesial pun. Lu pernah denger ya? Sepeser Ba, pun. sering dengar tapi kayak ke Inggris apa ya? Aku juga. Ayo, apa ayo? Spesial pun. Ya. Spesial pun. Iya, Inggrisnya. Ya. Any money. Any money. Ya. Any money. Any itu kan artinya Ya, tapi ini kan kalimatnya ada konotasi negatif. Tanpa sepeser uang pun. Begitu. Dia tidak Julia meninggalkan rumah tanpa membawa gitu ya. Sepeser uang pun kan ada artinya kalimat negatif gitu ya. Jadi N ini agak rancu ya, Miss ya. Maksudnya nggak kayak some. Kalau some kan, beberapa tuh udah pasti pakai some. Kalau berarti N ini Any itu sebenarnya artinya sama ya, beberapa. tapi negatif sama kalimat pertanyaan kan? Ya, tapi biasanya digunakan dalam kalimat negatif atau kalimat pertanyaan. Ya. Julia bukan leave it. Julia apa? Meninggalkan tuh leave it bukan, Miss? Left. Iya, leave. Bentuk kedua dari leave. Left. Sorry, Ya. left. Dia left house. Julia left the house pakai because karena rumahnya kan udah pasti. Julia left the house Tanpa apa? Tanpa not. Tanpa bukan not ya, tidak. Tanpa apa? Tanpa terasa. Kalau dengan apa? Dengan. With. Kalau tanpa? Without. Ya. Without. Or without you kan? Dengan atau tanpa kamu. Julia left the house without bring. Tanpa sepeser uang pun. Bukan tanpa membawa uang, bukan. Tanpa spesial pun. Tanpa sepeser uang pun. Bukan Without, tanpa sepeser pun. tanpa uang spesial pun. Tanpa sepeser uang pun. Tanpa spesial uang pun. Ya. Spesial uang pun. Without any money. Ya. Jadi Julia left the house without any money. Jadi any ini pada umumnya kita menggunakan any itu sama seperti kita menggunakan some. Ya. Jadi kita mikirin dulu nih jumlah yang nggak kita sebutin ya secara spesifik kepada lawan bicara. Ya, jadi kalau yang harus diingat ya, bahwa some dan any itu digunakan dengan countable plural nouns atau kata benda yang bisa dihitung tapi jamak. Bentar, Miss. Countable Plural nouns. Plural nouns. Kalau plural itu kan jamak ya. Ya. Nouns itu kan kata benda.
countable itu bisa dihitung. Jadi kata benda jamak yang bisa dihitung, Kata benda jamak yang bisa dihitung. yang bisa dihitung. Ya, atau uncountable nouns, kata benda yang tidak bisa dihitung. Atau uncountable nouns. Kata Oh, benda yang pluralnya tuh yang countable aja ya, Miss? ya, Oke, Miss. ya. Nah, tapi ya ada beberapa kalimat tanya atau kalimat negatif yang menggunakan any. Ya, jadi any ini juga bisa digunakan ya pada kalimat positif yang mengandung arti negatif, terutama ketika kalimatnya mengandung kata never, hardly, atau without. Ya tadi kan ya, Julia meninggalkan rumah tanpa sepeser uang pun. Jadi ada kata without di situ, maka bisa menggunakan any. Sorry, Miss. Ini tadi apa? Never, Never, ya, hardly, atau hardly. without. Hardly itu apa, Miss? Hardly itu dia lebih ke penekanan kalimat ya. Tidak, artinya tidak. Hardly, hardly. Ya, nanti deh kita masuk lagi ke kata, ada nanti kalimat atau kata hardly-nya. Oke, Udah jelas sampai sini? oke, Miss. Oke, selanjutnya ini. Mereka tidak bisa membersihkan meja manapun untuk para tamu. Mereka Mm-mm. mereka tidak bisa Mm-mm. Membersihkan meja manapun. Oke, Sudah? udah itu doang. Mereka tidak Oh, bisa untuk para tamu. untuk para tamu. Mm-mm. Ini kan, Mereka ini aku jelasin dulu. Jadi kalimat ini kan ada kata tidak. Ya, Hmm, jadi kira-kira bisa pakai ini apa enggak nih? bisa. Ya, jadi tidaknya ini menggunakan apa? Tidak. Hardly, Ya, hardly. Berarti they mm-mm. they hardly hardly Mm-mm. hardly can nggak usah pakai can lagi ya, Miss? Hardly Nggak usah kan hardly itu udah tidak. Jadi oh kamu iya, nggak bisa pakai can't lagi. they hardly clean it Mm-mm. clean Clean aja. clean Mm-mm. wait, they hardly clean the table. Meja manapun. Meja manapun, anything, Any table. Mm-mm. nggak bisa Untuk pakai para tamu. anything. Untuk para tamu. For Mm-mm. untuk para tamu, for another guest. Bacanya guest ya. Para. Yes. Para tamu artinya tamunya kan lebih dari satu kan. Berarti nggak usah pakai another. Emang nggak pakai another. For guest aja. For the guest. Jadi For bukunya nggak dibaca ya. Guest. oh Guest. you nggak dibaca ya, Miss, U-nya. U-nya nggak dibaca. Jadi bacanya guest. Ya. TS. Ada TS ya. Ada Karena plural. Plural. TS. Karena kalau misalnya para itu artinya tamunya lebih dari satu. S-nya double. G U E S S tuh kan.
bukan, itu merek ya. Atau GU, GUST. Guys. beda ya. Ini tamu ya, GUESTS. GUESTS. Ya, Guys. ya, Guys. guest, guest. Gimana cara bacanya? Guys. Ada TS-nya, guest. Ada Guys. S-nya di belakang. Agak Guys. susah kamu ya. Iya. Kalau kamu mau tahu cara bacanya gimana yang benar, kamu masuk ke Google Translate, kamu tulis tamu, ya. Nanti muncul apa? Coba apa? Kalau nggak itu juga Miss masih nggak nangkep. Nggak nangkep. Masih iya maksudnya masih kayak bingung. Guys. Guess, gitu ya. Guess. Guys. Guys. Kamu harus dengerin dulu. Dengerin dulu. Guys. Ya, ada S-nya di belakang. Guys. Dia ada Ya, ya. Guys. Guys. ya kayak gitu. Guys. Guys. Itu emang harus sering dipraktekin. Guys. Guess, kan ada guess, terus ada S-nya lagi. Guess, gitu. Guys. 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 Oke, Miss. Terus kalau tebakan apa? Ah? Tebakan, bahasa Inggrisnya apa? Tebakan apa ya? Hmm. Nggak tahu apa, Miss. Guess. Tapi tulisannya GUSS. Tebakan. Ih, Melayu sih. Tebakan. Mm-mm. Ada? Kok Melayu sih? Pilih bahasanya Indonesia. Iya, Indonesia, Inggris. Oh ya, GUSS. Hmm. Guess. 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 Itu kan ada tuh yang huruf yang kecilnya itu cara membacanya ya. Guess. Kok dia aku nggak ada cara bacanya? Bentar. Ui. Guess. Ya. Kalau misalnya kamu susah yang tamu itu ya, cara bacanya tamu gimana? Ya pakai visitor juga bisa ya. Sama aja. Visitor. Guess. Visitor apa? Ya, visitor. Pengunjung, tamu, bisa. Guest itu juga tamu atau pengunjung, sama aja. Kata benda. Oh, dia guess. Guess aja dia kalau dia Ya. tebakan. Guess. Tapi kan nggak pakai T. Nggak ada T-nya. Iya. Kalau tamu dia ada Visitor. Ya, guess. kalau mau lebih gampang ya, visitor. Visitor. Guess. Kenapa banyak banget sih kalimat yang sama? Ya, banyak ya similar. Iya, banyak banget. Nih, aku kasih tahu lagi ada banyak yang sama ini ya. Nih, kayak gini. Mirip-mirip juga cara bacanya. Nih, tuh. Oh ya, this. Terus apa lagi ya? True, do, yang kedua itu bacanya do. Do. Yang pertama, throw. True. Jadi GH-nya nggak dibaca. True. Itu kan Do. tulisannya true gitu ya. Ya, True. Bacanya tuh yang pertama ya. Ini cara bacanya yang pertama. O-nya dua itu dibaca U. true. True. Agak panjang. U-nya itu agak panjang. True. Coba deh. True. Ya. True. Kalau misalnya yang kedua, cara bacanya gimana? Toe. Oh, Kayak gini ya. toe. Do. Do. Ya, kamu Muslim kan?
Yes. Ya, kayak misalnya baca apa itu? Do. Kamu tahu ya, do gitu ya. Do gitu The. ya. Ya, Yes. ya The. kan? The. Ya, kayak gitu. Terus apa lagi? Kayak bebek, ya bebek sama ini nih. Ini juga sama, mirip-mirip. Duck, bebek. Menggali yang apa bahasa verbnya yang kata kerja bentuk kedua. Eh, ya kedua sama ketiga. Duck juga. Duck. Duck. Ya, Duck. jadi itu ada ya istilahnya tuh kalau kamu mau cari tahu itu ya. Bahasa Inggris yang apa? Yang bahasa Inggrisnya mirip-mirip. Searching ya Miss aku ya. Apa? Searching. Ya maksudnya aku searching ya. Ada Ya, banyak boleh, keluar. boleh, boleh. Ada. Aku lupa ya nama istilahnya apa. Yang kata-katanya tuh mirip-mirip semua. Katanya. Bahasa Kali. Inggris yang katanya tuh mirip. Itu bisa buat kamu latihan ya pronunciation dalam bahasa Inggris. Hmm, Apa tuh? Banyak sih Apa ya. ya? Kata-kata yang pengucapannya mirip. Misalnya compliment sama compliment. Memuji sama menghargai sesuatu. Further sama Lu. farther. Ya, Los dengan lu. ya kayak gitu ya. Los. Kata-kata yang pengucapannya mirip itu apa ya bahasa Inggrisnya sebentar. Homophonous. Apa? Homophonous. Homo bukan. Homophonous Bukan. in Ada bahasanya yang lebih singkat. Oh, homophoneless. Hmm, bukan itu sih sebenarnya. Ada Eve. tricky homophones. Ya. Mungkin homophones ya. Tricky homophones. Oh ya ini. Dengan bahasa Inggris. Homophone. Hmm. Ya, bisa ya. Kayak misalnya break, I need a break. Sama rem. Rem itu juga kan break. Hmm. Sama kayak misalnya thriller sama trailer. Iya, Tahu iya, nggak iya. perbedaannya? Thriller itu kan cerita horor, apa? Horor, film horor. Iya. Tapi kalau trailer itu cuplikan. Cuplikan Cuplikan. film. Cuplikan Apa? film. Cuplikan film. Cuplikan. Ya, cuplikan film. Meat sama mat. Meat juga meat daging sama bertemu. Nih, tepung. Ya, tepung sama apa nih? Bunga. Bunga. Cara bacanya Oh, sama. iya. Tulisannya beda. Flower. Flower. Flower, ya kan? Flower. Meat, meat. Bright sama right menulis. Blue sama blue sama ya. Side sama. By cereal sama cereal. Cereal, cereal. Mirip. Oh. Ice dengan ice. Ya, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi yang membedakan apa nih? Kan kadang aku juga suka dapet ya pertanyaan dari murid aku. Gimana cara membedakan kata-kata yang mirip ini? Jadi konteksnya ya berbeda kalimatnya. Kayak misalnya kan nggak mungkin kita apa masak, bukan masak. Kita misalnya bikin kue kan pakai tepung, tapi nggak mungkin kan kita Pakai masukin flour, bunga gitu ya ke dalam tepung. Jadi kan nggak mungkin lah ya. Jadi kalau konteksnya, kalau kali aja bisa Miss kalau kalau bikin kalau bikin apa? kuenya dari bahan bunga kayak Ada. pewarna dari bunga gitu Miss.
Nggak ada. Pewarna dari bunga. Contohnya gimana? Coba kamu bikin kalimatnya. Uh, put, oh ya, put the flower, Bukan floor, flower. Kan tepung kan? flower, ya, flower, Bacanya flower. put the flower Mm-mm. in the bowl. Oh, iya, iya. Flower, 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 flower. Tepung itu flower, bacanya flower. flower. Kalau Mm-mm. flower tetap flower, Miss. Bunga, Iya, flower. jadi sama dong. Sama. Ya kan makanya Hmm. tadi itu homophones. I, eyes. Oh iya benar. Oke, Ya, itu buat intermezzo ya. oke, Miss. Coba deh nanti aku cariin itu yang mirip-mirip. Ada lagi sih, bukan homophones. Apa ya? Homophones tapi yang udah dirangkai jadi kalimat gitu loh. Oh, ini juga mirip-mirip. Ya, ini bacanya apa nih, Kak? There, Kalau ini, there, ya. Kalau ini, there. gimana cara bedainnya? Iya, iya, benar juga. Kalau nggak pakai tanda petik bisa kan they are. Ya, bisa. Tapi kan kadang-kadang native speaker itu sukanya disambung gitu loh. Disingkat. There. There. Miss, Ya, kalau jadi. bisa kalau Mm-mm. di tes IELTS gitu suka nggak pakai pakai yang kalimat yang kayak gini singkat-singkatan theirs or will Enggak, not, jadi wanna, enggak ada. will nggak ada. Enggak ada. Oh gitu. They are berarti there Kalau they, IELTS itu dia ada writing-nya, tapi kalau TOEFL itu pilihan ganda. Jadi IELTS itu lebih susah ya. dia tuh apa sih, Miss? Listening ya, Miss, mendengarkan, jadi kayak Ya kita. ada listening, ada segala macam ya. Reading, apalagi reading, semuanya grammar ya. Dan terakhir dia itu ada essay-nya, writing. Jadi kayak ngedengerin gitu atau kita ngerangkai cerita. Dia merangkai cerita. Ya. Oh my God. Mm-mm. Ini Essay writing. ini Jadi aja aku kalau udah misalnya apa? Gimana? ini aja aku udah hampir gila nih. Nggak Iya. apa-apa. Iya makanya. Jadi kalau misalnya kamu mau ikut TOEFL atau IELTS, IELTS itu kalau nggak salah yang Australia deh. Kalau misalnya TOEFL itu Amerika. Nah, kalau misalnya kamu mau ke apa melanjutkan studi ke negara-negara misalnya Amerika ya, biasanya tuh mereka cuma mensyaratkan TOEFL. Tapi kalau misalnya ke negara yang lain yang butuhnya IELTS. Jadi tergantung negaranya nih. Negaranya kamu mau kemana, melanjutkan studinya kemana. Kalau Singapura doang sih kayaknya nggak perlu ya. Perlu, Miss. IELTS Singapura kalau buat kerja harus 6. Oh, gitu ya. Kamu dulu Hmm. pakai IELTS, IELTS. Enggak lah, kan aku kemarin tuh enggak, karena majikan aku enggak baca, enggak, maksudnya bisa Melayu, jadi enggak harus inilah, enggak harus kelas si Inggris. Jadi aku marah, agentku langsung dari sini, enggak langsung dari Indo. Gitu. Kamu Iya, agentnya apa nama agentnya? apa ya, aku aja lupa, Miss. Hmm, ya. Jadi kalau misalnya writing itu ya berbeda ya sama speaking. Iya. Mm-mm. Jadi apa misalnya apa ya? Pokoknya berbeda lah. Jadi nggak bisa disamain. Dia bahasanya tuh lebih baku ya kalau writer writer apa writing essay writing bahasanya Hmm. lebih baku. Sama kayak misalnya kita ya. Kalau misalnya kita suka menulis, ya kalau kamu suka menulis, kan kamu menulis itu pasti ya walaupun nggak semua baku ya, tapi umumnya harus ya harus iya, harus ada baku. EYD-nya, Ya menggunakan, ada. Hmm, ya kayak ada ada objek, ada subjek, ada predikat, harus ya, lengkap. iya harus lengkap. Terus dia biasanya tuh lebih panjang ya. Bahasa yang digunakannya itu nggak singkat
Kalau bahasa conversation itu kan singkat-singkat. Tapi kalau aku writing itu bahasanya tuh panjang ya, dipanjang-panjangin. Makanya tuh ya, kalau misalnya kamu bikin jurnal atau apa itu bahasanya juga beda. Kayak Kayak misalnya gini, gimana? kayak bahasa Indonesia kali nih Kak. Kan biasa kalau kita sehari-hari nyant kayak kayak pakai bahasa slang gitu kan. Pakai maksudnya kayak disingkat-singkat. Tapi kalau misalnya seharusnya kan kalau bahasa Indonesia yang benar kan ada kayak Iya, saya, iya, aku, baku gitu ya Miss ya. iya, Saya. iya kayak gitu, baku. Oke deh. Pusing, 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 pusing. Iya, gitu. Memang harus latihan terus ya. Bahkan yang penerima beasiswa aja itu kadang-kadang apa harus diulang-ulang dan biayanya kan tes IELTS itu nggak murah ya. Iya, Miss, mahal. Jutaan, Sekali tes itu berjutaan. iya jutaan. TOEFL aja bisa 2 jutaan atau berapa. Dan hasilnya kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kan harus ngulang. Iya. Ya. Aduh, 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 aduh. Gitu. Jadi kadang kalau IELTS itu ya dia topiknya kita disuruh bukan mendengarkan ya, mendengarkan artinya kan menjawab pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan melalui speaking atau melalui audio gitu kan. Bukan kayak Hmm. gitu, tapi kalau writingnya itu kita disuruh menulis esai ya, sudah ada topik-topiknya gitu. Topik Oh, pertama apa tentang apa gitu ya, jadi kayak gitu. Karena kan di luar negeri itu mereka itu lebih banyak ya diminta untuk menjawab esai. Makanya tuh kalau nggak salah mau di Ayunda kan waktu itu pernah ada yang nanya. Kalau misalnya kamu jadi Menteri Pendidikan, ditanya kayak gitu. Apa hmm. nih kira-kira yang mau kamu ubah dari Indonesia tentang ya pendidikan di Indonesia? Si Maudi waktu itu bilang apa? Dia bilang katanya mau menghapus soal pilihan ganda dijadi sama esai. Ya, secara dia udah pinter ya. Iya. Iya, makanya karena di sana juga kan nggak ada soal pilihan ganda. Iya, kalau di Indo mah kalau lagi mentok mah udahlah pilih kancing. Iya, pilih kancing gitu ya. Ya makanya langsung si Maudi langsung dibully itu sama satu Indonesia. Indonesia mah gitu kalau nggak sesuai sama ekspektasi mereka, Iya. Jadi mereka mainannya tuh nggak respect sama ini ya, sama orang lain. Jawaban kalau orang lain nggak, pokoknya kalau nggak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, langsung iya, dibully. biasa Miss. Emang sih Indonesia tuh sumber daya manusianya emang agak rendah. Iya. Oke, kita Karena lanjut ya. Gimana? ya enggak Miss, nggak jadi. Nggak apa-apa, ngomong aja. Enggak, Miss. Emang kalau dibandingin kayak kenapa sih negara Singapura tuh bisa, padahal kecil ya, Mm-mm. tapi mereka bisa maju, cepet banget majunya. Kan padahal dulu Singapura tuh bener-bener krisis banget waktu pertama kali di Mm-mm. Inggris. Tapi mereka dalam berapa tahun ya? Dalam berapa tahun tuh udah bisa bangkit, udah bisa bikin bandara sendiri. Emang karena sumber daya warganya yang mereka mau belajar gitu, kompetitif. Kalau Indonesia tuh kayak emang apa ya, udah dididik dari kecil tuh malas. Ya, nanti kalau mereka kita ngomongnya kayak gitu ya, terus mereka selalu compare, oh Singapura kan penduduknya sedikit gitu. Selalu compare kayak gitu. Kalau Indonesia kan penduduknya banyak gitu ya. Padahal kalau mau di compare mah Indonesia jauh banget dibandingin kayak apa? Kalau mau sesama apple to apple katanya kan, nggak apple to apple lah kalau nyamain Hmm. Singapura sama Indonesia. Oke, kita samain sama ini kayak apa? Kayak Korea. Mereka jauh lebih maju. Kenapa bisa Mm-mm. dibilang maju? Karena emang penduduknya udah di strict dari kecil, apa udah dididik kalau pendidikan itu penting. Kalau di Indonesia kan nggak penting lah pendidikan, tuh nanti juga kalau cewek ujung-ujungnya Menikah.
nikah di dapur. Nah, mereka udah apa? Udah pemikirannya aja udah ditanamnya kayak gitu. Ya, Padahal narrow minded ya. iya, Jadi narrow minded. padahal namanya pendidikan itu mau dipakai atau enggak ya itu penting. Mm-mm. Ya kan, Miss? Aku paling nggak suka kalau orang tuh dibilang, ah buat apa kuliah misalnya. Atau juga nanti ibaratnya eh, Ngurus kerja, anak ya. ya Cewek ngurus. itu nggak jauh sama di kasur, dapur, sama Ya, sumur, ya. aduh aku agak gimana ya? Padahal, aduh pemikiran orang-orang Indonesia masih masih sebatas itu, masih kalau kita agak bilang, kenapa sih? eh Bukan berarti kita nggak boleh nikah muda, boleh sampai yang kayak gitu. Tapi kan namanya pendidikan tuh sampai kamu umur berapapun pasti perlu, pasti butuh. Namanya juga kan zaman itu bakal maju. Kan Mm-mm. pemikiran orang itu bakal kelihatan nanti dari mana? Dari hasil pendidikannya, ya kan? Mm-mm. Iya. Jadi pola pikir ya. Kalau pikir ya. Jadi ya gitu. Karena kebanyakan orang Indonesia itu narrow minded ya. Hmm. Jadi apa ya? Pola pikirnya tuh sempit gitu. Iya, belum apa-apa aja Dan udah pesimis. budaya, masalah culture juga sih. Hmm. Budaya patriarki. Iya, bener banget. Ya, jadi itu juga yang mempengaruhi ya. Karena apa ya? Kalau mereka menikah, kalau kalau di luar negeri kan lebih feminis gitu ya. Lebih Iya. equal ya. Kalau di Singapura aku nggak tahu ya, tapi kalau di Amerika tuh biasanya equal ya. Jadi perempuan dan laki-laki itu dipandangnya setara, sama, Hmm. kesetaraan gender ya. Yes. Kalau di Singapura gimana? Ada kesetaraan gender? Iya, sama aja. Mereka mau perempuan mau laki-laki berhak semuanya. Maksudnya ibaratnya nggak ada lagi lah kalau perempuan cuma boleh sampai SMA, kalau laki harus kuliahnya yang tinggi, terus juga dalam kerjaan jobnya juga kayak pemimpin itu harus laki-laki. Enggak. Ya, yang kita kita lihat ya kamu bisa, kamu punya skill ya berarti kamu bisa bisa naikin value kan kayak gitu. Iya. Kalau kalau di Indo Ya, kan ribet banget. ya. Ibaratnya Bahkan ya di luar negeri itu ya, bukan hanya di Singapura mungkin ya, di luar mm, negeri kayak di Amerika, di Australia, bahkan semua pekerjaan yang tukang-tukang gitu dilakukan sama wanita. iya. Karena itu tadi ya, kesetaraan gender, equality. Jadi kadang apa, laki-laki itu kayak merasa gimana ya? Jadi kalau misalnya apa ya, nggak tahu deh ya, kayak gini itu kadang-kadang jadi agak rancu, bisa melebar ya, masalahnya tuh sampai ke agama ya. Iya benar. Nah, Indo tuh gitu, salah satunya juga mereka tuh apa ya? Selalu ujung-ujungnya nanti balik ke kepercayaan. Iya. Dan Indonesia tuh menurut aku ya, orangnya tuh bukan bukan orang ya, masyarakatnya itu mudah diadu domba, apalagi sama yang namanya agama. Betul. Betul banget. Iya, jadi kayak masalah Islam aja, kasus penistaan tuh banyak banget ya di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, hmm, nggak ada deh kayaknya. Iya enggak ada. Yang masalah yang kemarin itu juga yang gara-gara yang makan babi pakai bahasa Kalau bahasa pakai lah. iya, iya. Ya itu kan harusnya biasa-biasa aja, tapi karena di sini langsung dilaporin ya, jadi Iya, penistaan makanya agama. Sampai masuk penjara lagi. iya sensitif banget, aneh banget nggak sih, Mas? Maksud Iya, aku aneh, eh aneh. Aku bilang tuh aneh. Padahal ya, ya biasa aja sih. maksudnya perbedaan itu kan apa ya? Harusnya dihormatin kan? Harusnya Iya. dihargain. Namanya perbedaan kan Ya, pendapat. tapi kan balik lagi, katanya Ya, tuh dengar-dengar katanya kalau di Indonesia itu kan pengennya mau dijadikan negara Islam. Tapi kan nggak bisa, kita itu bukan negara Islam, kita itu Bhinneka Tunggal Ika. iyalah. Banyak pro kontra sih. Jadi pengennya itu mereka, kita itu dijadikan negara Islam. Emang sih agak-agak gimana ya? Aku bukannya bukannya apa? Aku
Islam, tapi kadang emang beberapa orang ini yang menurut aku pemikirannya masih apa ya, bukan tua, apa ya namanya ya, belum banget. Konservatif, konservatif. Yes. Jadi kayak apa-apa tuh ini banget kayak pro, kayak kontra, kayak ini banget kalau misalnya masalah, apalagi masalah agama. Aduh, udah deh, udah paling males deh kalau misalnya udah ngebahas itu. Apa ya, sensitif banget Ya, kalau masalah itu, mm-mm. Ya, sensitif aku banget. juga Islam sih. Aku juga Islam. Tapi aku kalau ngeliatnya kayak gini banget ya. Kita itu Iya, kayak bisa diadu domba cuma karena masalah agama aja. Kayak dulu aja yang waktu kasus apa Ahok ya. Kalau kamu iya, pernah ngikutin ya iya, Ahok karena apa? Cuma itu aja dia bisa langsung masuk penjara loh. Karena kasus iya, penistaan agama. Apa sih masalahnya dulu tuh kalau nggak salah? dia dia ini dia pidato bawa Hmm. ayat, potongan ayat gitu gitu. Jadi Mm-mm. kayak kayak nah, jadi kata orang apa kayak penghinaan. Pas aku masuk aku, ya kamu telaah dulu artinya apa kalau dia misalnya ngata-ngatain apa ya, pribadi seseorang itu bisa mungkin dia dituntut dengan pencemaran nama baik. Tapi kan kalau misalnya membawa ayat, berarti pemikiran dia kan seperti itu. Mm-mm. Oh Karena itu kan, lebih kayak iya, subjektif ya jadinya. iya. Pendapat pendapat pribadi dia kan seperti itu, berarti kan Mm-mm. kalau pendapatan pendapat pribadi seseorang tuh kita nggak bisa maksa dong, kita Iya, nggak bisa, oh nggak, bukan gitu. Kalau kita udah kasih tahu, oh itu tuh artinya gini nih, bukan gini gini, kalau dia masih kekeh dengan dia seperti itu, oh berarti emang pendapat dia, ini orang pendapat dia seperti itu, kecuali dia memaksakan pendapat dia ke, dia kemarin tuh nyalon itu kan, gubernur kan. Kalau mm-mm. misalnya kamu tuh harus nurutin saya nggak? Kalau misalnya itu kamu nanti nggak sesuai sama ini, itu kan namanya pemaksaan. Pemaksaan pendapat Mm-mm. itu bisa. Ini dia kan menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia itu kan dia juga dapat potongan ayatnya itu dari Gus Dur kalau nggak salah, almarhum Gus Dur. Jadi Mm-mm. apa yang dia pelajari, yang dia dengar, dia sampaikan gitu kan. Mm-mm. Malah jadi penistaan. Kayak Iya, makanya. lumayan juga itu kemarin, berapa berapa apa ya, berapa tahun kemarin itu gara-gara Ya. gara dia Dan sampai sampai. ada apa orang FPI kan turun ke jalan dan itu disponsori. Jadi ada supporter ya di apa bisa dibilang tuh Iya ada gitu ya. apa ada apa ya istilahnya itu ada yang ikut gitu loh. Iya benar, iya, Ada makanya yang kan Indonesia tuh apa ya, sensitif banget masalah agama, tapi benar. mereka tidak, belum tahu yang namanya apa ya, ketuhanan dan iman itu kan masalah pribadi dan Tuhannya masing-masing. Ya, ya bahkan kalau dibilang katanya ya jilbab itu wajib. Kenapa nggak dari dulu kita pakai jilbab? Kenapa jilbab baru ada muncul sekarang-sekarang aja? Itu ya. Iya Dan makanya, mereka akan terang-terangan loh kalau ngomongin, mungkin kamu bisa lihat di TikTok atau media sosial yang lain. Kalau orang pakai jilbab nggak tahu apa gimana mereka ajarannya kayak gimana. Dan itu mereka terang-terangan. Oh, kamu tahu nggak sih kalau itu di komen ya hijab hijab itu wajib lah bla 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 and so on. Maksudnya Indonesia itu juga maksud kok Indonesia Islam itu juga punya adab gitu ya. Bagaimana caranya kita memberitahukan orang lain tapi bukan di muka umum gitu loh. Kalau memang kamu mau menyarankan orang lain untuk pakai hijab ya, kenapa nggak langsung gitu? Person to person nggak perlu langsung di muka umum. Ada kok sebenarnya kayak gitu-gitu kalau memang ya tahu gitu ya ilmunya nyampe gitu ya. Tapi sebenarnya itu udah diatur gitu. Ada yang ngatur di Islam itu diatur bagaimana caranya tidak memperlakukan apa kaum muslim gitu ya. Untuk hmm, mengingatkan orang lain tuh ada adabnya. iya, Mengingatkan orang lain memakai jilbab gitu loh. Tidak di depan umum, tapi harus langsung misalnya melalui DM atau langsung gitu kan langsung ke iya, orangnya gitu. Kan kadang-kadang banyak ya yang ngomongnya itu langsung di komen kayak gitu-gitu. Jadi kayak mau menjatuhkan orang lain gitu loh.
Mereka tuh kayak apa ya, mereka tuh salah. Mereka selalu kayak mengagungkan Nabi Muhammad, tapi mereka cuma ngambil yang menurut mereka baik aja. Maksudnya kayak ya Nabi Muhammad juga ngingetin, pernah nggak sih ngingetin umatnya tuh kayak kamu harus pakai jilbab, kamu harus gini, kalau Iya, nggak nanti kan nggak ada ya. neraka. Nggak ada. Iya, kalau misalnya kamu tahu ya Najwa, Najwa Shihab, bapaknya kan Arab, Shihab ya. Tapi Iya, kalau keluarganya itu sama sekali nggak ada yang memaksa anaknya untuk, jadi anaknya itu harus menggunakan hijab, ya harus dari hatinya gitu kan. Ya namanya kita kan pakai jilbab itu kan pengennya, atau pakai hijab atau kerudung atau apalah itu namanya, kan nggak mungkin yang hari ini pakai besok buka, yang kayak gitu nggak kan. Pengennya kan selamanya kan. Jadi ya iya. kalau bisa benar-benar dari hati. Nah, sementara kalau kamu lihat ya di komen medsos-medsosnya si Najwa itu selalu ada yang bilang, "Oh, kenapa sih kan hijab itu wajib bla 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 bla." Lihat aja tuh di ayat ya. Pokoknya kamu kan banyak lah lihat pro dan kontra tentang hijab. Sampai sekarang pun masih banyak. Jadi si Najwanya juga happy-happy aja, maksudnya ya itu kayaknya menurut aku sih balik lagi ke orangnya ya. Iya, ibaratnya ngapain sih pusingin banget ngurusin hidup orang-orang yang Iya, dia iya dia bener. Nggak tahu aku ya gimana, apakah mungkin dari ceramah-ceramah Ustadz bahwa katanya mereka itu harus, oh kita kan sesama Muslim harus saling mengingatkan lah bla 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 bla. tapi kan Aku ada bacanya tuh jadi kayak ketawa gitu loh kayak gitu. kan kan ada adatnya kan tadi sesuai kata Miss juga kan ya, harus ada Iya, adatnya. ada Ada adabnya. Itu tuh nggak semua boleh. di Islam itu diatur, ada adabnya. Jadi nggak mungkin lah. Maksudnya kita langsung main kayak itu kan jadinya ngejudge ya, Hmm. ngejudge nggak bagus lah, itu nggak etis, nggak sopan lah. Makanya Indonesia ya apa, mau maju, tapi ya sumber daya manusia juga nggak bisa diajak ini, nggak bisa diajak compare ke negara-negara maju lain juga. Kayak percuma deh kalau misalnya udah punya RT, punya LRT, tapi kalau emang sumber daya manusianya yang belum memadai, kayak sia-sia nggak sih, Miss? Iya sih. Ya gitulah ya, banyak pro kontra. Kayak misalnya kita sama Brunei aja ya. Kan Brunei juga penghasil tambang ya. Kita juga di sini kan juga banyak lah tambangnya bagus. Tapi kenapa di Brunei bisa lebih makmur daripada kita? Ya itu pola pikirnya, Miss. Kalau di sini tuh nggak apa-apa lah kerja, ibaratnya maaf banget, kerja jadi kuli ibaratnya kayak gitu kan. Ya gimana orang mau mau ngangkat kita jadi, maksudnya mau 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 ngangkat kita tuh jadi atasan gitu, karena pola pikir dan secara pendidikan pun kita nggak mampu gitu. Maksudnya tidak mampu lah untuk menjadi seorang di atas kuli gitu. Iya, Ya, kalau lihat kalau di luar negeri, Miss, jangankan jangankan jadi pemimpin, jadi kuli bangunan itu mereka ada sarjananya, mereka ada sertifikatnya, mereka iya, harus bikin, bikin iya, iya dulu. Nah, kalau di Indonesia kan nggak pas lu, kamu tamatan SD, tamatan SMP nggak bi ya asal asal ini aja bisa jadi kuli bangunan itu, dan hasilnya lihat sendiri, banyak yang bilang kok rumahnya lama ya, malah malah apa, malah nggak beres, udah lama nggak beres ya, karena emang tidak sesuai sama kemampuan mereka. Jadi kerja tuh asal kerja aja gitu. Kalau luar negeri iya. loh, kuliah itu loh bikin rumah gitu, ada sarjananya ternyata, nggak Ada. yang Dan di luar sembarangan. negeri mereka lebih mengapresiasi ya pekerjaan seperti itu, bahkan bayarannya lebih tinggi Iya daripada di benar. Indonesia. Dan di sini tuh dipandangnya sebelah mata ya, kayak misalnya pembantu kayak gitu-gitu ya. Tapi di luar negeri itu diapresiasi loh, dan bayarannya lebih mahal. Makanya orang luar negeri nggak ada yang pakai pembantu karena bayarannya tinggi. Iya, lebih lebih tinggi dari apa apa aku Pekerjaan biasa. iya, aku lihat nonton di mana ya, katanya pekerjaan yang gajinya gede di luar negeri. Pertama itu guru,
kedua tuh tukang potong rumput itu Miss gajinya sebulan tuh bisa berapa puluhan, bisa ratusan juta, potong Hmm, rumput doang. Terus iya, pembantu juga bisa puluhan juta iya. di Dan luar ini itu. apalagi, apalagi kira-kira caregiver juga kan, suster, suster Oh ya di ya Amerika, suster, ya nomor nurse, nurse kita ya, suster khusus kayak apa hospitality gitu-gitu ya, ya itu yang yang tinggi. kerja-kerja di hotel. Jadi yang maksudnya itu tuh ya yang lebih dihargai. Padahal kalau di sini tuh gajinya rendah, tapi di sana dihargainya lumayan. Maksudnya tinggi ya dibandingin di sini. Ya, mereka tapi kalau kita bahas itu pasti nggak apple to apple lah. Kalau itu juga biaya 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 kehidupannya juga mahal sih. Ibaratnya semahal-mahal di luar negeri, kamu bisa nyimpen uang lebih banyak kan. Ibaratnya kalau gaji kamu 50 juta, pembantu di sana 50 juta. Tapi kan nggak mungkin kamu biaya hidupnya di atas 50 dong, tidak mungkin Iya, kan. iya. Oke lah, better-betternya 35 atau 40 kan kamu bisa bisa nyimpen ada sisanya 10 juta. Mm-mm. Nah, Itu, kalau di Indo heeh. gaji aja udah 2 juta, pembantu tuh gaji 2 juta udah yang, kecuali pembantunya Raffi Ahmad ya nggak mungkin 2 juta. 40 ya dia. 2 juta. 2 juta aja udah tinggi banget, belum makan, belum lagi kalau rumah rumah bayi kontrakan, belum lagi listrik. Jadi mentok-mentok bisa nyimpen 100 ribu aja udah untung kan. Mm-mm. Makanya kalau kalau kita bilangin, alah iya pantesan gajinya terus uangnya juga mahal. Ya Jadi toh. kan itu sebenarnya balik lagi ke soal gaya hidup kita, standar hidup kita gimana sih gitu. Masalah nabung itu kan semuanya balik lagi ke individunya masing-masing. Hmm. Kalau mau gajinya gede, tapi kalau gaya hidupnya juga wah 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 gitu ya, tiap hari dugem gitu kan, terus minum kopi kan zaman sekarang zaman now tuh suka banget ya anak-anak muda tuh nongkrong nongkrong cuma minum kopi. Kopinya aja udah mahal kan. Maksudnya itu balik lagi sih soal gaya hidup dan lifestyle ya, soal menabung, balik lagi ke pribadi masing-masing orangnya. Lah, kalau anak sekarang tuh Miss udah pinter ngomongin masalah psikolog, tapi mereka tuh lemah. Menurut aku zaman sekarang tuh anak-anak tuh udah gampang banget ya ngomongin, eh bisa ngediagnosa diri sendiri kalau mereka tuh introvert, kalau Hmm. mereka tuh extrovert. Maksudnya aku tuh punya apa sih, kalau kalau orang yang takut keramaian tuh apa ya penyakitnya ya? Disorder disorder gitu lah Miss, aku lupa deh namanya apa. Disorder apa? Mental disorder. Nah, mereka tuh udah bisa ngejudge diri mereka sendiri kayak gitu gitu. Zaman now ya. Kalau Zaman zaman dulu kayaknya enggak kayak gitu deh. Iya, zaman dulu tuh yang penting coba dulu, jalanin dulu. Mm-mm. Kalau nggak Mm-mm. kuat baru. Kalau zaman sekarang tuh nanya kerjaan aja, nanya kerjaan dikasih kerjaan ini nih, nggak sesuai sama ini. Tapi Aku kayaknya aku anak-anak zaman now itu ya aneh ya menurut aku. Aneh, nggak tahu ya kenapa. Kalau misalnya ngelamar kerjaan itu kalau disuruh kasih KTP pasti nanyanya banyak. Karena kenapa sih? Karena kayak kayak apa ya? Nggak percaya. Buat apa sih? Ini kan identitas pribadi. Padahal kan itu biasa aja ya. Kalau Hmm, aku dari dulu ya, kalau misalnya baru baru tahap interview aja, dia minta KTP, aku pasti akan kasih. Karena aku percaya perusahaan itu kan namanya satu perusahaan ya. Nggak akan hmm. dia apa ya? Istilahnya nggak akan dia menyalahgunakan data kita kan. Iya, nyuri data pribadi kan nggak mungkin. Dan nggak segampang itu loh orang menggunakan data kita. Iya. Maksudnya dipakai untuk bikin pinjol atau apa Oh, kan nggak mungkin lah ya. Ya, tapi kadang-kadang banyak loh ya pelamar kan aku coba juga ikutan HRD Bacot ya kalau kamu tahu tuh HRD hmm. Bacot yang terkenal ya. Jadi mereka ada komunitasnya dan di komunitasnya itu mereka tuh suka ya bilang, aduh kok aku udah baru tahap interview tapi udah ditanyain KTP, ini kira-kira gimana ya aku perlu nggak ya gitu. Pada pada nggak ada yang mau ya ngasih KTP zaman now untuk interview. Aneh banget deh. Iya aneh ya. Bahkan Aneh. kemarin ini aku baru terima di kantor aku, ya dia mau minta apa proses.
karyawan gitu ya, mau proses karyawan, terus dia minta dibuatkan agreement, tapi dia menolak untuk dikasih KTP. Dia akhirnya kirim SIM. Lucu ya, Oh gitu sih. nggak ngerti. Dia bilang alasannya kredensial. Tapi aku udah tanya sama teman-teman aku yang lain ya, kebetulan yang kerjanya di bagian legal, itu alasannya itu dia nggak masuk akal. Kamu minta dibuatin agreement, tapi alasannya itu nggak real, nggak nyata. Apa Hmm, ditanya nih kan? Apa nih alasan kamu itu nggak dijawab-jawab sampai sekarang? nggak butuh kerjaan kali. Iya kayaknya. Ya itu tadi ya maksudnya harus pakai inilah logika lah. Maksudnya orang tuh nggak akan segampang itu untuk menyalahgunakan data gitu lah. Apalagi data. Alasannya mungkin karena ini kan personal data lah. Personal data tapi kan ini kan untuk pembuatan agreement. Di awal kan sudah dijelaskan ini untuk pembuatan bukan untuk bahkan sampai aku tuh minta apa mau bikin apa sih agreement bahwa ini data ini tidak akan apa ya Bisa. disalahgunakan. Iya, kalau itu bahasa legalnya tuh NDA, non-disclosure agreement. Dan dia nggak Hmm. mau juga, Ilegal aneh kali, gitu lah. ilegal kali dia nih. Kenapa? Ilegal kali dia bukan penduduk. Nah, nggak tahu juga deh ya, kayak gitu. Ya udah kan lucu aja gitu ya. Maksudnya dia secara profesional, maksudnya dilihat dari pengalaman bagus gitu ya. Iya, tapi giliran dia gitulah ya. Nggak tahu deh. Aku juga nggak ngerti zaman anak now ini ya kenapa ya minta KTP aja susah banget. Zaman Gen Z, apa sih sekarang tuh Gen Z ya? Bukan, bukan lagi Gen Z. Gen apa sih? Adalah istilah-istilahnya itu ya sekarang ya. Yes. Ada yang generasi sandwich lah, apa segala macam. Iya. Apa? Kalau kamu istilahnya apa sekarang? Generasi sandwich, generasi milenial. Kalau aku milenial. Oh, kamu tahun 81 sampai 96 ya? Yes, sampai 2000 kalau milenial tuh sampai 2000. 2001 itu sampai 2000 berapa ya? Itu Gen Z. Kalau tahun 2010 tahu apa tuh? Generasi apa? 2010 Gen Z. Oh, Gen Z. Iya, iya benar. Oh, boomers ya. Ya kadang-kadang aku kalau nggak salah ya pernah lihat di TikTok apa di mana, di Australia apa di mana gitu ya. Dia tuh sampai bikin iklan ya, nggak mau menerima generasi ini, dia bilang gitu ya. Dia sebutin tuh generasi ini karena kalau nggak salah Gen Z deh, karena generasi itu tuh bawa pacar ya ke kantor gitu. Oh my God. Iya, jadi bukan bukan istilahnya bukan office office biasa gitu. Jadi kan kantor kerjaannya itu di supermarket. Jadi dia itu Oh, bawa pacarnya ke supermarket kan mengganggu pekerjaan dong kalau kayak gitu. Apalagi kalau sampai tiap hari. luar biasa Gen Z ini emang. Pola Iya. pikirnya luar biasa banget. Si anak paling galau, si anak paling Mm-mm. ya paling lah paling galau, paling anak senja. Iya, akhirnya kalau nggak salah dia apa menerima karyawan hanya untuk generasi ini aja, nggak mau menerima generasi ini gitu lah. Lucu ya kadang-kadang kayak gitu ya. Iya, Disebutin karakteristik generasinya. iya ada perbandingan kalau misalnya apa ditanyain tuh ya di interview gitu. Menurut kamu Gen Z itu apa? Aduh, anak ini anak sensitif. Oh, ada. Ada anak sensitif. Kenapa sosokan? Iya sensitif. Paling paling nggak bisa disentuh. Udah bilang kalau sedikit tersinggung tuh udah ngebahas psikologi segala macem kayak gitu. Mm-mm. Karena emang apa ya pola pikirnya emang nggak tahu, termasuk adik aku juga sendiri agak kesel gitu sendiri. Apa? Mm-mm. Nanya kerjaan. Kalau Mm. kita jawab, udah coba ini, nggak sesuai sama passion. Terus dikasih ini, nggak sesuai, jaraknya jauh. Terus motivasinya nanti tuh tentang apa? Tentang ini, usaha yang tidak 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 apa, yang tidak sia-sia, sia-sia itu akan menjadi sebuah pemimpin. Pengen banget aku komen gimana mau jadi pemimpin dari bawah aja nggak mau, banyak banget Ya, alasan. benar. Dan zaman now ya, anak-anak tuh aku nggak ngerti gimana ya pola pikir mereka anak-anak yang baru lulus ya zaman now itu
yang katanya mereka tuh mau ngelamar tapi bingung, sementara pekerjaan yang lain mensyaratkan harus ada pengalaman, sementara mereka tuh fresh graduate, belum ada pengalaman kan. Terus Hmm. padahal dulu ya aku tuh mulai dari nol banget ya, dari bawah. Gaji sekian aja, kalau nggak salah ya tahun berapa ya, tahun 2000-an, 2000 berapa, 2099 gitu lah ya. Hmm. Gaji pertama aku bisa dibilang 500.000 saat itu. Ya Hmm. resepsionis, nggak apa-apa, aku take it aja gitu loh. Ambil aja kesempatannya, karena kan kita nyarinya pengalaman. Iya. Ya kerja aja 2 tahun, nanti setelah kerja 2 tahun udah ada pengalamannya, kita coba apply lagi ke tempat lain. Nah, nanti kan gaji kita otomatis naik tuh. Apalagi kalau misalnya kita ngelamar kerjanya ke mana? Ke perusahaan-perusahaan multinasional. Ya. Hmm. Nah, itu kita benar-benar dihargai ya, pengalaman kita dihargai. Iya. Tapi masalahnya kan anak-anak sekarang tuh nggak mau kayak gitu. Kalau gajinya di bawah UMR aja mereka nggak mau. Iya, udah pasti udah yang kayak langsung ngebahas, nggak inilah, nggak itu. Aduh ya ampun. Masa ya kayak misalnya dulu juga saya mulai dari bawah dulu ya. Yang penting kan ada pengalaman. Kalau misalnya ditanya pengalaman kan sama HRD-nya kita enak ngejelasinnya. Oh, saya pernah bekerja sebagai ini. Jadi HRD-nya pun kayak membandingkannya pun enak lah. Kalau ini mau langsung jadi bos tapi nggak mau mulai dari bawah. Aduh ya Iya, Allah. iya. Terus nggak mau kerjaan banyak, tapi mau gaji gede. Nah, itu Ya, yang kayak gitu-gitu ya. aku sempet kesel banget tuh aku pasangin status, saya kesel banget aku pasangin, kamu jangankan apa ya, kerja kerja sama orang lain, kerja sama keluarga sendiri deh, kerja sama keluarga sendiri nggak bener, diomongin sampai nenek lu apa melahirkan lagi ya, kesel banget kan. apalagi Hmm. ini apalagi ini kerja sama orang lain ya kan, berarti kita Iya, harus lebih lagi dong. Nah, iya. Tapi ya kadang-kadang kita kerja di perusahaan kita sendiri, di perusahaan keluarga, kita benar-benar kerjain tuh diforsir abis-abisan tenaga kita, terus kita dibayar murah biasanya. ya. Tapi giliran kita bekerja sama perusahaan orang lain, kita tuh benar-benar di-appreciate ya. Tapi kayak abis udah nyaman males-malesan, kayak udahlah, nanti aja nanti aja kayak gampangin gitu kan. Dulu tuh Aku aku udah. punya pengalaman kerja di perusahaan keluarga. Ya bener-bener ya, bahkan sampai overtime tuh kita nggak dibayar. Ya cuma Iya. makan doang lah. Ya cuma makan doang. Mungkin kalau makan dikasih gitu. Kalau misalnya ada pekerjaan lembur-lembur gitu ya, kadang-kadang dapat transport. Tapi nggak ada ketentuannya, nggak ada batas, apa nggak ada standarnya gitu lah. Sementara waktu itu aku sempet kan kerja di multinational company sama Hmm. di perusahaan-perusahaan yang non organisasi tapi yang internasional non organisasi gitu. Nah itu benar-benar ya, bahkan yang non organisation non profit organization itu, bahkan mereka nggak mau kalau karyawannya itu sampai ada lembur overtime. Iya. Ya karena mereka lebih mengutamakan family gitu ya, keluarga. Jadi kalau misalnya izin-izin masalah keluarga itu benar-benar diprioritaskan, kesejahteraannya jadi beda. Sama pemalas banyak mau itu Nih, istilahnya tuh, pemalas banyak mau. banyak banget kayak gini di Indonesia tuh, pemalas banyak maunya Tadi gaji siapa gede. yang ngomong Kak? Iya, itu tuh si siapa, Sama pemalas banyak mau siapa sih yang komedi komedi senior itu, Panji Siapa? Panji Oh, Panji heeh, Panji heeh. apa gitu. Pemalas banyak mau, bener ya. Pemalas Zaman tuh banyak banget maunya. Mbak pemalas sekarang tuh gitu nih, generasi sekarang tuh pemalas banyak mau. Kalau kita kasih kerjaan ini, nggak inilah, ini jauh lah, ini nggak sesuai sama apa yang aku mau. Nggak sesuai sama ekspektasi salary yang dia mau. Padahal gimana dia mau punya ekspektasi yang ini, kalau misalnya dia mulai dari ininya aja, pengalamannya aja nggak ada, terus dia bisanya apa nggak tahu gitu-gitu ya. Ya Iya, kayak gitulah. kalau lihat story orang enak-enak mulai tuh pusing dia, Memang rungsing. benar-benar harus dimulainya dari nol biar kita tahu Iya. kerjaannya tuh apa aja. Misalnya kita mau menduduki posisi direktur, tapi kan kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, ya bahkan ada ya,
mungkin kamu pernah lihat direktur tapi mulainya dari nol, bahkan dari OB. Banyak kan yang kasus-kasus kayak gitu. Ya makanya Iya. mulai dari yang kecil dulu, nanti kita bisa belajar dari situ. Nah, bahkan ya kadang-kadang misalnya ada nih, ada dari lingkungan keluarga aku juga banyak. Jadi dia ini udah lulus S1, ya, udah lulus S1, udah ngabisin duit banyak lah istilahnya untuk kuliah kan. Tapi giliran kerja, si ayahnya nih tahu, wah kamu gajinya udah digaji berapa? Oh gajinya kok kecil banget ya? Dan gitu akhirnya nggak jadi kerja. Dan sampai sekarang nggak kerja-kerja. Ngurus usaha bokapnya aja. Usaha warnet. Jaga warnet. Lulusan Iya, S1. Ya akhirnya kan nggak berkembang. ya itu tadi mereka berharapnya S1 itu kerjaannya di kantor, kerjaannya tuh di bawah AC, kerja Hmm, bolak-balik bawanya laptop, nongkrongnya itu nanti di laptop, bawa laptop, nongkrongnya di kafe. Ya ampun. Ya kalau misalnya dia bener-bener sarjananya sesuai sama company-nya yang mau, pasti bisa. Tapi kan kebanyakan juga sarjana tuh asal nyari IPK besar. IPK-nya besar, udah. Tapi dia nggak tahu. Maksudnya dia nggak tahu nih kerjaannya itu apa gitu. Banyak iya. banyak banget yang kayak gitu, Miss. Banyak banget. Jadi kayak, aduh, lo S1, makanya itu tadi kan. Udahlah ngapain kuliah nanti juga ujung-ujungnya jadi kuli atau jadi nggak kerjanya di kantoran. Ya gimana ya mau kerjanya di kantoran kalau pas interviewnya aja udah pasti tanya udah cengak-cengok aja. Hah? 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 Ya HRD-nya juga kan pasti mikir-mikir lah mau nerima. Iya, ya gitu sih ya. Emang banyak pro dan kontra kayak gitu-gitu ya. Kerjaan. Mulai dari keluarga. Jadi intinya sih keluarga juga harus support ya. Bener, Apapun pilihan anaknya, ya hmm, disupport aja. bener banget. Kadang juga keluarga nih yang seharusnya support malah yang apa ya kayak Malah ya kayak kayak mencemooh ya. iya kayak Ya nyeremehin. ngeremehin. Ya gitulah Kak. Hidup ya. Oke, Iya. Miss. Udah Oke, udah oke. Ya, kita ketemu lagi di sesi berikutnya, Kak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? enggak, Miss. Thank Aku kasih you. PR boleh nggak? Ah iya, boleh, boleh. Aku kemarin nggak ada PR ya? Atau Miss lupa atau emang sengaja nggak ngasih PR? Oh, yang terakhir emang nggak ada PR. Hmm, Ya udah, aku kasih PR deh. Sebentar. PR-nya buat ini aja ya. Homework-nya membuat paragraf menggunakan uncountable noun. Ya. Jadi ada ini, ada kata much, many, number, amount, few, little, fewer, less, some, dan any. Ya, oke. gampang kan? Oke, Miss. Oke, nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya, Kak. Ya, besok. Oke, thank you so much. Thank Have a you so good night. much. Happy good night.